Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang deret Merkurin yang saya sampaikan berikut ini. Oke, jadi kita mengasumsikan kita punya sebuah fungsi fx, ya. Fx itu sebenarnya bebas ya, Lorentzian x, cube parabolikus, i pangkat x atau apa saja. Dan fungsi itu akan kita transformasikan, kita pindahkan menjadi deret polinomial px ya. Deret polinomial itu adalah yang x pangkat sekian. Jadi x pangkat misalkan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah x tambah sekian gitu ya. Itu adalah deret polinomial. Jadi sin x itu nanti bisa dibikin deret polinomial. I pangkat x itu bisa dibuat polinomial. Karena ini oleh Maclaurin itu bisa dibuat seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba untuk memahami bagaimana itu bisa kita transformasikan dari sebuah fungsi bukan polinomial menjadi fungsi yang polinomial. Ini bisa kita tunjukkan logikanya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi fx dan fx itu kita turunkan atau punya turunan, misalkan dia punya turunan pertama f aksen x, maka menurut pemahaman yang kita ketahui selama ini, yang namanya turunan itu adalah limit delta x mendekati 0 delta y per delta x. Ya, itulah turunan pertama. Ini yang kita kenal di kalkulus gitu kan. Nah, kita asumsikan posisi kita itu awalnya x0. X berapa saja. X0 saja gitu ya. Sehingga ya kita bisa gambarkan ini ada x0, lalu kita bergerak sepanjang delta x ya. Dari x0 ke delta x, dari x0 ke x ke delta x adalah x kurang x0. Kemudian pada saat x itu kita mendapatkan titik x0, sedangkan pada titik x kita mendapatkan fx. Sehingga delta y adalah fx dikurangi fx0. Ya, kita tulis lagi rumus yang kita kenal. Jadi delta y adalah yang ini fx kurangi fx0, ya, fx kurangi fx0. Delta x yang ini x kurangi x0. Sehingga turunan pertama adalah limit delta x mendekati 0 delta y per delta x. Delta ini kita ganti dengan fx min fx0, sedangkan delta x kita ganti x min x0, gitu ya. Sehingga dapatkan ini. Kemudian kita kalikan dengan penyebut ini, menghasilkan f aksen x0, karena titik 0 ya, titik 0. Turunan di titik sini, x0. Makanya ini f0. Kalikan penyebutnya, f aksen x0 kali x min x0, sisanya adalah ini, ya, fx0 begitu. Lalu yang ini, yang minus fx0, kita pindah ke sebelah kanan menjadi tambah fx0. Hari ini kita mendapatkan fx, ya. Jadi fx adalah f aksen 0, x kurang x0 tambah fx0. Susunnya kita tulis secara enak begitu. Jadi fx sebelah kanan. Jadi fx ya, fx turunan x0 x min x0 tambah fx0 ya. Kita tulis ditulis sebelah kanan, sebelah kiri ya. Dari sini sebelah kiri. Dibalik. Jadi kita sini ya. Kemudian susunannya kita urut dari fungsi tanpa turunan, jadi fx-nya ke depan. Ini sebelah kanan. Dapatlah ini. Jadi fx itu adalah fx0 tambah turunan pertamanya kali x, min x0. Ini saja sudah menyatakan dia itu adalah polinomial. Ya. Ini konstantanya, ini turunan pertamanya, ini variabelnya lah x dengan x, gitu kan? Oke. Sekarang kita misalkan punya turunan kedua, ya. Kalau turunan kedua, kita lihat turunan pertama adalah
Yang ini turunan pertama, ini fx, ini fx. Jadi kalau ini turunan kedua, berarti ini adalah f aksen, ini f aksen. Ya. Jadi ini adalah f aksen, ya, hampir sama. Dengan logik seperti turunan tadi, jadi maksudnya dikalikan penyebut ini x min x 0, ya kan? Akhirnya mendapatkan seperti ini, fx, 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 fx adalah fx0 tambah turunan pertama x0, x min x. Jadi ini menjadi turunan pertama, turunan kedua ya. Turunan pertama, turunan kedua, gitu kan? Fx adalah fx x0 tambah turunan keduanya x0, x min x0, gitu kan? Kemudian kita integralkan untuk mendapatkan fx. Ya, ini kita integralkan menjadi fx. Ini fx0 ini konstanta, ya kan? Menjadi x, gitu kan? Yang ini kan x min 0 pangkat 1 kan. Pangkat 1 pakai substitusi, misalkan ini adalah u, jadi u pangkat 1, u pangkat 1 menjadi u pangkat 2 dibagi 2 kan. Kalau ini kita integralkan. Ya. Integral. Yang ini konstanta. Jadi kita jangan kaget, ini konstanta. Ya. Karena ininya konstanta. Jadi ini tetap konstanta. Yang berubah adalah variabelnya x min x0 menjadi pangkat 2 dibagi 2 dan konstanta. Kemudian kita masukin x0 ya, x0 supaya ini jadi 0 ya. 0 x0 dikurangi x0 kan 0. Jadi kita semenjak kita masukkan x0, fx0. Masukkan, akhirnya adalah ini diganti x0, ini adalah 0 tambah c, atau c-nya adalah ini fx0, ini pindah ke kemari jadi minus ya. Sehingga yang ini kita ganti c-nya oleh ini. Akibatnya adalah fx0 sama turunan pertama kali x tambah turunan kedua x0 tapi dikali dengan x min x0 kuadrat dibagi 2 minus fx0 x0 ya. Ini adalah posisinya kalau kita di turunan kedua. Kemudian kita coba turunan 3, turunan 4 sampai turunan ke n ya, dengan cara yang seperti ini itu dilakukan oleh Maclaurin gitu. Dilakukan oleh Maclaurin. Jadi Maclaurin itu mencoba seperti itu. Akhirnya dia mendapatkan suatu deret gitu kan. Jadi Maclaurin mengatakan, Maclaurin memberikan bukti bahwa bila fx memiliki turunan sampai ke n, turunan sampai ke 5 atau 10 harusnya, atau f kurung n ya, ada di kurung n x, maka fx dapat dibuat deret polinomial dengan formula seperti ini ya. Ingat susunannya. Fx adalah biasa tanpa turunan, tapi diganti x0, tambahkan turunan pertama kali x, turunan kedua x min x0 kuadrat bagi 2 gitu kan. Turunan 3 itu menurut Maclaurin ada seperti ini. Nanti ada bagi 3-nya. Nah, jadi fx adalah fx0 tambah turunan pertama. Oh ya, Maclaurin itu x-nya itu, x0-nya itu adalah 0 ya. X kan di sini x0 ya, x0, x0. Jadi Maclaurin itu x0-nya itu dibikin 0 gitu. Dibikin 0. Dibikin 0. Jadi ini 0, 0, 0, x kurangi 0, x saja gitu kan. Ini x-nya ganti 0, berarti 0 semua gitu. Jadi sisanya itu 0 semua. Jadi akibatnya ini semua gitu. Ini semua si deret Maclaurin itu. Coba kita lihat susunannya ya, diingat-ingat. Jadi fx itu seperti dia fx sendiri, tapi dia isinya 0. Turunan pertama dibikin 0 kali x. Turunan kedua masukin 0, x kuadrat bagi 2 faktorial. 2 faktorial adalah 1 kali 2. Tambah turunan ketiga, di mana titiknya 0, x pangkat 3 faktorial. Ya, kalau kita lihat tadi integral itu kan,
Kalau ini diintegralkan kan ini jadi X pangkat 3 dibagi 3 gitu kan. Sudah ada 2, berarti 2 kali 3 kan. Nah, 1 kali 2 kali 3 itu tulisannya adalah 3 faktorial gitu. Kalau 4 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Itu namanya faktorial. Kalau 3 faktorial, 1 kali 2 kali 3. Kalau ditanya datangnya dari mana sih 3? Datangnya itu adalah ini kita integralkan. Seperti yang tadi kan kita integralkan yang tadi. Yang tadi disampaikan. Sekarang itu diintegralkan lagi. Artinya dapat ini. Gitu. Jadi nanti di ujungnya F pangkat turun ke N dikasih 0, X pangkat N bagian faktorial. Nanti di contoh mungkin akan lebih paham ya cara berpikirnya tuh ya. Kalau sekarang mungkin belum, tapi kalau kasih contoh itu nanti akan lebih enak ya. Yang perlu diingat adalah banyaknya atau X pangkat sekian itu tergantung turunannya. Jadi kalau misalkan turunan pertama pasti X pangkat 1. Turunan kedua X pangkat 2. Turunan 3 X pangkat 3. Turunan ke N X pangkat N. Kita diingat dulu ya. Turunan sama X pangkat itu adalah semacam korelasi satu-satu. Turunan kedua pasti X pangkat 2. Turunan 3 pasti X pangkat 3. 3. Turunan ke N X pangkat N. Nah, penyebutnya itu pakai kata-kata faktorial. Jadi kalau turun 2, pembaginya 2 faktorial. Turun ketiga, pembaginya 3 faktorial. Turun keempat, pembaginya 4 faktorial. Kalau ditanya, apa sih faktorial? Faktorial itu adalah misalkan 5 faktorial. Itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Berapakah 4 faktorial? 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ya kan? Itu bisa kita tentukan kalau X pangkat N diintegralkan kan itunya naik ya penyebutnya itu. Nah, sebenarnya sudah ada tuh angkanya sebelumnya. Jadi sebelumnya ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4. Kalau diturunkan lagi tentu akan muncul angka 5. Dan seterusnya, jadi urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di situ namanya 5 faktorial. Mungkin contoh saya akan paham ya. Kita lihat nih. Contoh 1 ya. I pangkat X. Kita turunkan satu-satu ya. Jadi turunan pertama dari X tetap E pangkat X. Turunan kedua dari X tetap E pangkat X. Turunan dari sekian, kalau E pangkat tetap E pangkat X, gitu kan. Nah, setelah kita turunkan, kita masukin titik 0. Jadi, X-nya ini ganti 0. 0, jadi E pangkat 0 ya 1. E pangkat 0 ya 1. Jadi semuanya kalau kita turunkan I pangkat X itu 0 aja gitu kan. 0 aja. Sehingga nah, E pangkat adalah F tambah turun ya. F0 tambah turunan pertama X titik 0 tambah turunan kedua S kuadrat dibagi 2 faktorial. Tulis kurang. Tambah turunan ke N titik 0 X pangkat N faktorial. Ya. Karena turunan AX itu selalu 1 di titik 0, maka akibatnya adalah ini 1, 1, 1, 1, yang muncul X doang. Jadi 1 tambah X pangkat 2, 2 faktorial, tambah X pangkat 3, 3 faktorial, dan seterusnya X pangkat N faktorial. Jadi I pangkat X itu bisa diganti dengan polinomial seperti ini. Ya, itu contoh 1. Contoh 2. Contoh 2. Sin X nih. Sin X ya. Jadi kita turunkan. Turunkan mau berapa kali sih? 4 deh. Berarti dia pendekatannya X pangkat 4. Jadi polinomial tingkat 4 gitu kan. Kalau dia X turunnya sampai 4. Jadi kita turunkan sin X turun pertamanya apa? Cos X. Turunkan lagi. Cos min sin X. Turunkan lagi. Min cos, turunkan lagi sin X. Nah, berarti kan sampai tingkat 4 ya. X pangkat 4 berarti kan. Setelah itu, setelah kita turunkan, masukkanlah harga 0. Jadi X-nya diganti 0. Cos 0, 1. Sin 0, 0. Cos 0, 1, tapi ini min 1. Sin 0, 0 gitu kan. Maka kita tulis Maclaurin-nya. Ya, sin X itu adalah
F0 tambah turunan pertama 0 kali X, tambah turunan kedua 0 X kuadrat bagi 2 faktorial, tambah turunan ketiga X pangkat 3 faktorial, tambah sampai 4 ya, sampai 4. Sampai 4 ini malah sampai 5, harus sampai 4. Jadi F0 adalah 0, F turun pertama 1 adalah 1. Jadi kalau kita lihat urutannya 1, 0, min 1, 0. Balik lagi, 1, 0, min 1, 0. Jadi dari apa? Kalau sin 0, 0 ya. Jadi 0, 1, 0, dari 0. Jadi 0, 1, 0, min 1, 0, gitu kan. Dan seterusnya. Jadi sin X adalah, ini 0, ini X, jadi loncat sekarang. X min X pangkat 3 faktorial tambah 5 faktorial, bisa berulang, jadi plus minus, plus minus, plus minus, gitu kan, pangkatnya ganjil, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, 3 faktorial, 5 faktorial, 7 faktorial, 9 faktorial, dan seterusnya. Kalau misal kita berhenti di angka 9, di 9 faktor, berarti adalah pendekatan sin X oleh deret Maclaurin orde 9. Ya. Tadi kita sampai 4, tapi kan berurut ya kalau sin. Jadi dari sin X kan kembali lagi ke cos X. Jadi kita urutinnya 1, 0, 1, dan seterusnya. Ya. Oke, bisa di-review nanti, ya, direnungkan satu-satu, nanti akan mendapat pemahaman yang clear. Kita lanjut dulu ya. Nah, cos X sekarang. Jadi cara mengeksekusinya itu kita turunkan sampai kita dapat ya. Jadi cos X itu turunkan pertama, min sin X. Turunkan lagi kedua, turun ini kan sin cos kan. Min itu turun apa? Karena sinnya cos gitu kan. Kalau min cos, min kali min ya sin X. Ya. Turunan berikutnya lihat dari sini. Ya, dari yang sebelumnya. Akibatnya adalah turunan cos itu, satu adalah ini, kedua adalah ini, ketiga adalah ini, keempat adalah ini. Habis itu masukkanlah harga 0. Jadi masukkan ke 0, kalau sin 0 ya. 0, ini min 1, ini 0, ini 1. Ya. Kita terus lagi direct Maclaurin-nya, ya, paling langsung. Jadi F0, F0 itu adalah ininya 0. Cos 0 adalah 1. Jadi 1 tambah 0 kali sekian, minus 1, ini min 1, ini 0, ini 1 lagi, ya. Jadi 1, ini plus minus ya. Ya, khasnya sin cos adalah itu. Jadi min 1 min X pangkat 2 bagi 2 faktorial, tambah X 4 faktorial, minus X pangkat 6 faktorial, X pangkat 8 faktorial. Oke, kita lanjut ke contoh 4, sin hiperbolikus. Sin hiperbolikus. Enaknya sin itu hiperbolikus adalah putar-putar. Sin cos, sin jadi cos, cos jadi sin, ya kan? Sin jadi cos, cos jadi sin. Sin jadi cos, cos jadi sin. Akibatnya selalu kalau ganti 0 ya. 0 cos 1 kalau sin hidup 0 lah 0. Jadi 0 1 0 1 0 1. Ya kan? Jadi 0 1 0 1 0 1. Ya. Akibatnya sin salah. Sin X tambah X pangkat 3 bagi 3 faktorial, X pangkat 5 bagi 5 faktorial, X pangkat 7 faktorial. Oke. Contoh 5. Cos hiperbolikus ya. Contoh 4 ya. Hiperbolikus contoh 5, cos hiperbolikus sama juga cos jadi sin jadi cos. Jadi cuma startnya dari 1 ya. 1 0 1 0. Kalau tadi start dari 0. Karena sin 0 ada 0. Kalau sin cos, cosnya 1. Jadi 0 1 0 1 terus ya. Sehingga dapatnya lah fx0. 0 itu adalah ya x0 kan 1 ya. Jadi 1 tambah 0 x pangkat 2 faktorial 0 kemudian x pangkat 4 faktorial dan seterusnya. Akibatnya adalah ini. Nah, sampai di sini dapat kita pahami ya bahwa Maclaurin itu
suatu fungsi fx, ya, itu kita hitung dulu turunan pertamanya apa, turunan keduanya apa, turunan kedua dihitung dari turunan pertama, turunan tiga apa, turunan tiga kedua dihitung dari turunan kedua. Jadi fx kita turunkan, ini turunan 1, turunkan lagi, ini turun 2, turunkan lagi, ini turun 3. Setelah kita tahu turunkan, itu masukin angka 0, ya. fx 0 berapa, turunan pertama 0 berapa, turunan kedua 0 berapa, turunan 3 dari 0 berapa. Itu harus tahu dulu. Setelah itu baru dibikin deretnya. Deretnya itu kalau diingat-ingatnya, jadi fx itu adalah pertama fx dulu. Fx adalah fx0 atau f0, ya, f0 tambah turunan pertama 0x saja, tambah turunan kedua 0, x kuadrat bagi 2 kuadrat, bagi 2 faktorial, tambah turunan ketiga x pangkat 3 bagi 3 faktorial, tambah f turunan 4, 0, x pangkat 4, 4 faktorial. Jadi sebenarnya gampang itu kalau diingat. Turunan ke berapa kali x pangkat yang sama, kalau misalkan turunan ketiga ya x pangkat 3, kalau turun ke 4, x pangkat 4, dibagi dengan faktorial yang sama. Jadi kalau misalkan turunan ketiga, turunan ketiga 0x pangkat 3 dibagi 3 faktorial, tambah turunan keempat 0x pangkat 4 bagi 4 faktorial. Kan gitu cara itu ingat apa cara mengingatnya itu. Artinya ingat semua gitu. Jadi akhirnya gampang begitu. Kalau diingat jadi gampang. Ya, gampang sebenarnya. Asal ingat formulanya. Formulanya itu fx, turunkan lagi pertama, turunkan lagi kedua, turunkan lagi, habis itu dikalikan pangkat yang sama dibagi faktorial yang sama. Itu aja kuncinya. Oke. Ini deret tarial, ini agak rumit. Ya kita akan nggak nanya detail, ya agak rumit. Tapi ini sama sih, tapi agak rumit aja. Rumitnya itu adalah dia nggak mau titik x0 itu nggak mau, tetap aja x0 gitu kan, nggak mau dia. Jadi tetap x0, ya. Jadi akibatnya jadi rumit kayak gini. Jadi fx adalah seperti yang kita turunkan sebenarnya, yang tadi di awal-awal. Fx sama dengan f0 tambah turunan pertama x0 kali x min x0 tambah turunan kedua x0 kali x min x0 kuadrat bagi 2 faktorial tambah turunan ketiga x0 kali x min x0 pangkat 3 bagi 3 faktorial. Akhirnya sama aja gitu. Ya, sama aja. Cara mengingat kayak gitu. Tinggal x-nya diganti x kuring x0. Kalau saya tadi make kan f0, f turun pertama 0, turun kedua 0, turun ketiga 0, gitu kan, itunya 0. Kalau yang telet itu, si 0-nya itu diganti x0. Ya, x0 diganti. Dan x-nya itu, yang dari McLaren x2, kalau ini x min x0. Kalau jadinya sama persis. Ya. Nah, ini saya kasih contoh. Ya, contoh cuma satu, ya, supaya kita mengerti. Dan saya nggak nanya nanti di ujian. Ya. Jadi, untuk mengerti saja. Misalkan fx lawan x ya akan diganti oleh fungsi polinomialnya dengan tingkat 4 ya, tingkat 4 berarti sampai turunan ke 4. Di titik x berapa terserah saya tentukan x2. Jawab. Jadi kita turunkan fx ya, masukin titik 2, masukin f2 berapa. Turunkan pertama seper x, masukin angka 2, dapat setengah. Yang ini kita turunkan, masukin angka 2, dapat seperempat. Turunkan lagi, masukin angka 2, dapat seperempat. Turunkan lagi, masukin angka 2, dapat min 8. Habis itu baru masukin angka-angkanya. Jadi ln adalah fx0 atau ln 2, ya. Ln 2, ini ln 2 tambah setengah x, gitu kan. Nah, x-nya kurang x2 tuh kan, suka lupa kita. X min x2, seperempat, ini min seperempat nih. X min 2 kuadrat bagi 2 faktorial tambah x min x min 2 karena ini cuma min 2 pangkat 3 bagi 3 faktorial ya. Kurang scan. Ini 3 faktorial. X min 2 pangkat 4 bagi 4 faktorial. Angka-angka ini dapat dari turunannya.
Ya, nah ini kuisnya. Kalau ya kuisnya seperti I min X, tapi saya minta maclaurin saja. Jadi tolong ganti fx I min X dengan polinomial menggunakan deret maclaurin. Maclaurin itu adalah itunya 0, pendekatannya x-nya 0, dan x saja. Kalau Taylor kan titiknya fx 0, ya bukan 0, fx 0. Kalau x-nya itu diganti x min x 0. Bedanya itu, ya agak rumit mah. Jadi kita belajar atau di kita atau apa namanya kuliah kita mohon ahli mengerti yang sederhana. Dalam hal inilah kita pemahaman yang perlu diminta adalah pemahaman tentang darat maclaurin. Kalau udah ngerti maclaurin, Taylornya gampang. Tinggal 0 diganti x0, x maclaurin diganti x min x0. Demikian, ya. Terima kasih. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan, ya. Deret maclaurin dan Taylor. Kita minta agar mahasiswa memahami deret maclaurin, sedangkan deret Taylor untuk dipahami saja. Sebelum kita akhiri, saya mengingatkan lagi cara-caranya. Ya, jadi kalau misalkan dikasih soal efeknya ditentukan oleh soal, maka cara berpikirnya itu adalah turunan pertanyaan berapa, turunan kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Sebenarnya kita memang identifikasi dulu apakah sampai di tahap ketiga atau cukup dengan peningkatan misalkan sampai tingkat 4, berarti kita berhitung sampai turunan keempat. Sampai tingkat 3, berarti kita berhitung sampai turunan ketiga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan diminta tentukan polinomial fungsi ini sampai tingkat 3. Berarti kita hitung turunan pertanyaan berapa, turunan kedua berapa, turunan tiga berapa. Setelah kita tahu turunannya, maka hitung hasil itu untuk X-nya 0. Jadi dihitung turunan pertama 0 berapa, turunan kedua 0 berapa, turunan 3 0 berapa, turunan 3 0, kalau misalnya diminta sampai 3 ya. Setelah itu baru fx adalah fx0 tambah turunan pertama kali x saja, tambah turunan kedua 0, x kuadrat dibagi 2 per tambah turunan ketiga 0, X pangkat 3 bagi 3 faktorial. Dah, itu saja. Kalau ditanya sampai tingkat 3. Kalau tanya tingkat 4, ya sekali lagi. Sampai turunan ke 4. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.